moving forward with maximum power and we're gonna dominate popping. 장식하지 big news topic. 경치는 수많은 topic. No one, nobody can stop me. 수많은 어깨는 돔닦기. Jump up. You will never be, never be, never be me. We are rebels in our hearts, rebels in our hearts. We are rebels in our hearts. We are rebels in our hearts. 꺾이지 않아. We are rebels in our hearts. Rebels in our hearts. Stay. I want you, I need you, oh God. 레디 후배기 Things that I've got, please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please don't take. Hottie, hottie, like a bag of Takis. I'm the shit. I'm the shit. Obvi, they be trying to copy. I'm the shit. 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 불타오르네. 용서해줄게. 하나, 둘, 셋. Playback. We taking all the ladies home after this. Todas las mujeres con las manos para arriba. Crack the sky open, put your crack the sky open, put your break the sky open, put your hands up. 마, 저 끝까지 훌쩍 날아가. 우린 이제 이곳을 벗어날 거야. 그때 마주친 그 표정을 잊을 수 없었지. 우린 서로 스며들어 친구보단 또 다른 아이인 것 같아. 일렁이는 맘을 타고나 Singing 우린 스케이트보드 위로 마치 춤을 추듯 발을 굴러 바람 그 사이를 가로질러 여기저기 많이 아주 아주 많이 저 끝까지 I'm so good
Kak Cantika percaya nggak kalau misal anak IT itu serba bisa? Percaya. Contohnya, Karena setahu aku anak IT itu pinter coding. pinter Bener nggak? coding. Bener sih. Selain itu, Selain itu anak IT itu pinter buat main data. bener juga. Selain itu ada lagi nggak? Banyak sih Kak kalau soal IT ya. Nah, yang lebih unik lagi, biasanya itu anak IT serba bisa karena kayak ini. Misal contoh di kantor, ada printer rusak yang benerin siapa? Anak IT. Kalau misal kamu punya HP rusak yang benerin siapa? Anak IT. Fotokopi rusak yang benerin siapa? Anak IT. Iya, makanya dimanapun lini biasanya yang jadi sasaran terakhir adalah anak IT itu ya. Tapi apakah benar kalau anak IT itu serba bisa? Nah, hari ini kita akan mengulik ya Kak Cantika di acara Hangout Kampus Online. Apa sih yang bikin anak IT atau anak dari program studi yang kita akan bahas teknologi informasi di UBS itu beda dari yang lain. Betul. Dan juga ngulik kehidupan IT dan juga prestasi di kampus. Kali ini kita di kampus mana Kak Cantika? Kampus BSD. Lagi hujan, jadi kalau untuk Sobat BSI yang sedang nonton Hangout Kampus Online, hati-hati di jalan gitu ya. Betul. Biasanya Hati-hati dia karena aku lagi hujan sebelum ya. hujan, iya betul. Nah kali ini Kak Cantika, khusus untuk Sobat BSI yang daftar di program studi apapun, akan mendapatkan Reward. sweetener. Apa itu Kak? Hal-hal yang manis, tapi khusus di sini akan mendapatkan jaket seperti kita pakai. Oh, jaket ini ya. Varsity, betul. Varsity ya. Siapa yang mau? Betul. Langsung aja komen ya. Yang mau langsung Iya. tap layar dulu. Betul. Langsung saja nanti khusus bagi program baru ada Magister Teknik Informatika, kemudian juga Magister Manajemen. Yap. Kemudian khusus untuk program studi DKV, Hukum Bisnis dan juga Pariwisata Pariwisata. yang daftar hari ini khusus langsung hari ini. capture aja bisa langsung Oke. dapatkan free. Jaket Varsity tersedia 2 pilihan warna. Kemudian juga untuk Sobat BSI yang hari ini mau nanya-nanya seputar program studi yang kita akan bahas kali ini, yaitu teknologi informasi, juga berkesempatan mendapatkan voucher dari Cyberstore senilai Rp250.000 bagi 5 orang penanya terbaik. 5 orang penanya. Betul, Ya. betul. Berarti kalian harus aktif komen terus yang banyak Betul. tanya-tanya seputar kampus BSI atau seputar kuliah di prodi TI gitu ya Betul, Kak yang ya? penting jangan lupa untuk tap-tap layar, tap-tap Betul. layar, boleh ya tap-tap layar ya. Langsung aja deh Kak Cantika yang pertama. Ya. Kita akan ngobrol langsung bersama Kaprodi Teknologi Informasi Universitas Binasara Informatika. Oke. Please welcome ada Bapak Hendar Supedar, MKOM. Aduh Pak Hendra betul ya Pak ya? Betul. Deg-degan saya Pak. Enggak maksudnya biasa ketemu di rektorat, biasa ketemu di kantor. Sekarang kita ketemunya via Podcast ya. Podcast, betul. Mungkin Sobat BSI online ya, cuma kan kita kan offline langsung ya Pak ya? Pak Hendra gimana kabar Pak, sehat Pak? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Pak Hendra emang setiap hari di BSD atau di mana Pak? Tidak, saya di sekretariat direktorat di Keramat 98. Ramas 98, betul. Jadi buat Sobat BSI yang biasanya bertemu dengan Pak Hendra, Kaprodi dari Teknologi Informasi, biasanya di Keramas Kampus 98 Keramat, ya. iya. Sekarang berada di BSD. Kita menyapa Iya, khusus nih ya betul. Pak Hendra ya. Boleh disapa dulu mungkin Pak Hendra untuk Sobat BSI. Iya. Halo anak-anak semua, perkenalkan nama saya Hendra Spendar, saya adalah Kaprodi Teknologi Informasi. Nah, oke. Jadi berbicara seputar teknologi informasi nih Pak Hendra. Biasanya kan kalau misal prodi TI atau misal lulusannya kita sebut IT gitu ya. Betul. Kan biasanya, wah anak IT nih. Tadi kita sempat spill sama Kak Santika katanya temennya bisa servis fotokopi misal contoh. Bisa servis komputer, kalkulator juga mungkin bisa gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih tentang prodi tentang teknologi informasi itu Pak Hendra? Oh iya, perlu diketahui ya Kak ya, bahwa teknologi informasi di Binasara Informatika ini itu berfokus kepada infrastruktur gitu ya. Di mana infrastruktur itu adalah backbone-nya dari teknologi informasi itu sendiri gitu. Jadi kita kalau bandingkan dengan prodi-prodi lain, kita itu lebih luas cakupannya karena kita infrastruktur itu ada hardware, ada software, ada brandware dan ada networking. Aduh, Wow, komplit. banyak banget ya Kak ya. Makanya yang anak-anak nanti yang mahasiswa yang di kuliah di teknologi informasi biasanya akan mendapatkan banyak varian mata kuliah dibandingkan prodi-prodi yang lain gitu. Lebih variatif ya Pak ya. Kreatif karena dipelajarin semua gitu. Betul. Tapi belajar coding-coding juga nggak sih Pak? Belajar coding karena kita ada
profil lulusannya kan ada 3 ya, ada sistem administrator untuk jaringan, ada cyber security untuk mengamankan jaringan gitu ya. Kemudian ada lagi object programmer gitu. Object programmer itu untuk program-program gitu ya. Berarti kita bisa milih tuh Pak dari ketiga itu? Boleh, lulusannya nanti boleh memilih mau jadi apa gitu. Oh, gitu. Beda dengan prodi yang lain, mungkin hanya 2 atau 1 ya. Kalau di teknik informasi ada 3 pilihannya Ada gitu. banyak Ada banyak pilihannya ya pilihannya teman-teman gitu. ya. Betul. Jadi Harus- kita nggak cuma coding-coding doang, banyak. Tapi harus jago coding nggak Pak Hendra? Memang diberikan Oh, coding itu diberikan, diberikan. oke. Dan nanti kalau misalkan peminatnya memang dia suka coding, maka dia akan jadi programmer gitu. Programmer. Jadi bukan serta-merta dilepas itu ya Pak ya? Enggak. Tapi tetap ada bimbingan dari Iya. awal ya Pak ya? Betul, Tetap betul. ada step by stepnya itu ya Pak ya? Betul. Termasuk belajar uler ya Pak? Ular? Iya, Python. Oh, Python ya. Saya kaget ada belajar ular. Dan malah ini ya Pak, ke kebun binatang kan Python itu termasuk ya Betul, Pak ya? betul, termasuk Python. Jadi sesuai dengan perkembangan dunia IT sekarang ya Pak ya? Betul. Tapi kalau misal berbicara seputar perkembangan Pak, menurut Pak Hendra sendiri seperti apa sih Pak perkembangan dunia IT saat ini Pak? Kalau menurut saya saat ini karena sudah masuk ke AI ya, sudah masuk ke AI, mungkin perkembangan teknologi informasi nanti dipengaruhi oleh AI. Nah, di mana sekarang saat ini program teknologi informasi itu sendiri itu memang di dalam visi keilmuannya adalah berbasiskan artificial intelligence, gitu ya, untuk mendukung tadi objek programmernya, kemudian cyber security-nya, kemudian sistem administratornya itu berbasiskan AI, gitu. Jadi itu. Berarti anak-anak sambil kuliah juga bisa belajar AI ya Pak ya. Jadi Betul. misalkan saya bingung nih Pak gimana sih caranya coding segala macem, belajar di AI itu boleh, tapi nggak Boleh. boleh menjiplak langsung gitu ya. Betul. Karena kan saya juga kemarin ngelihat beberapa AI itu yang bisa ngebuat aplikasi sendiri Pak. Itu Betul. gimana Pak menurut Bapak? Memang saya di dalam program teknologi informasi itu sendiri membolehkan ya mahasiswa menggunakan AI, jadi bukan hal yang tabu gitu. Namun kebanyakan kalau secara kita eksperimen itu bahwa ketika kita ambil coding dari AI ternyata coding itu belum tentu benar gitu. Jadi mahasiswa itu juga perlu menelaah kembali gitu codingan tersebut karena tidak bisa mungkin saja apa output yang kita inginkan tidak sesuai gitu. Ya jadi mahasiswa tetap harus belajar untuk menelaah kembali seperti itu. Oke. Jadi berarti jangan nggak- mentah-mentah Betul. diterima Iya ya Pak ya? betul. Tapi kadang kan ada kok yang, oh udah ada AI nih, misal satu tugas kuliah misal contoh itu ya, AI plek ketiplek langsung kirim ke dosen, Langsung ada nggak kirim Pak? gitu. Ada. Tapi dosen juga kan ada anti AI itu. Oh, anti AI, Yang ya. anti AI. Jadi Kelihatan kita ya, Pak? kelihatan. Jadi kita masukkan aja filenya ke anti AI itu sebenarnya akan kedeteksi AI-nya sekian persen gitu. Gitu ya. Apalagi di BSI sendiri udah ada, kita berlangganan Turnitin. Turnitin. Betul, untuk ngecek tugas-tugas mahasiswa gitu. Nah buat Sobat BSI yang pengen nanya lebih jauh seputar program studi teknologi informasi, boleh dong sambil tap-tap layarnya, tap-tap layar ya. Boleh nanya. Khusus untuk 5 orang Kak Cantika nanti akan ada yang dapat voucher dari Cyberstore ya Kak Cantika ya. Betul. Siapa yang mau dapetin? Langsung aja tap-tap Oh, layar ada dan hadiahnya? kom. Ada dong Pak. Ada Pak, hadiahnya, Tapi Pak. khusus yang daftar kuliah hari ini Pak. Betul. Oh, betul. Iya, Oke. jadi selain nanti bertemu dengan Pak Hendra, nanti juga dapat jaket parsi seperti ini gitu Ya, Pak. betul. Kemudian Pak Hendra, kalau misal kita kan tadi berbicara seputar IT, kemudian seputar AI itu ya Pak ya. Betul. Kita membahas tentang kehidupan kampus Pak. Apakah nanti di lingkup kampus Universitas Bina Sains Informatika, khusus yang program TI ya Pak ya, itu ada organisasi yang mendukung Pak untuk mahasiswa? Di TI ada kita bentuk namanya HMTI, Himpunan Mahasiswa Teknologi Informasi gitu ya. Yang kegiatannya banyak sekali sehingga kemarin dari pihak Wakil Rektor 2 bingung nih kok TI banyak banget kegiatannya gitu ya. Ada seminar, ada workshop tentang AI, seminar tentang jaringan gitu ya, dan mengundang pembicara-pembicara dari luar. Luar biasa memang HMTI di BSI ini Di gitu BSI ya. ya. Kegiatannya sangat aktif gitu. Apalagi kita HMTI-nya tersebar ke berbagai macam kampus-kampus yang ada di Indonesia gitu ya. Sehingga kegiatan-kegiatan banyak banget di TI. Cuman masalahnya sekarang banyak mahasiswa belum memanfaatkan itu gitu. Belum. Jadi ketika kegiatannya ada, mahasiswanya sedikit gitu ya. Mungkin promosi juga masih belum ini ya. Belum menyebar gitu ya. Nah, kegiatan-kegiatan itu saya rasa sih saya lihat selama ini bagus banget kegiatannya. Jadi apa-apa yang mereka tidak dapatkan di kampus, mereka bisa dapatkan dari workshop-workshop yang diadakan oleh himpunan mahasiswa tersebut gitu. Jadi tercover ya Pak ya kegiatan Tercover, oleh gitu. organisasi itu ya Pak ya. Berarti dari awal masuk udah ada ya Pak ya? Udah ada. Bisa udah diikutin oleh mahasiswa semester 1. ada. Mulai dari semester 1 boleh. Tuh teman-teman yang mau buruan join deh ya kan.
Prodi TI kapan lagi tuh dapat apa kegiatan-kegiatan yang bermanfaat buat nanti kita ke depannya ya Betul, kan. betul. Teknologi. Kan organisasi apa ya? Apakah termasuk nanti tadi kan Bapak sempat spill di depan sertifikasi segala macam juga termasuk ya Pak ya? Ada juga. Termasuk ya. Itu organisasi itu nanti gini, saya pernah mengundang mitra di luar. Ternyata saat ini pihak-pihak perusahaan juga akan melihat CV mahasiswa. Oke, Itu betul. ketika mengambil karyawannya, apakah dia aktif organisasi atau tidak. Biasanya mereka kalah kalau mereka tidak aktif organisasi seperti itu. Karena kan kebiasaan untuk berpikir, kebiasaan untuk mengucapkan sesuatu atau berpendapat itu adanya di organisasi. Gitu. Seperti itu. Bahkan yang terbaru sekarang Pak, dari HR recruitment itu kadang kan cek QC CV ya Pak ya. Misal contoh pernah magang PKL di misal Bapak Hendra punya startup, Hendra Startup itu misal contoh. Bahkan kadang dari HR itu akan chat langsung pimpinannya, menanyakan itu untuk QC apakah memang yang bersangkutan ini waktu dulu PKL atau internship bermasalah atau tidak. Betul. Bekerjanya seberapa lama, kenapa keluar atau kenapa masih bertahan itu kadang Betul, ada gitu. iya. Jadi memang hati-hati ya untuk teman-teman atau untuk sobat BSI ya ketika bergabung dimanapun gitu ya Pak ya. Betul. Termasuk organisasi gitu ya Pak ya. Betul. Gitu. Tapi memang disarankan ya Pak untuk sobat BSI untuk ikut organisasi atau ya udahlah yang penting pilih aja Pak. Enggak, kalau saya di program teknologi informasi saya bekerja sama dengan pengurus HMTI-nya itu selalu memerintahkan mereka untuk woro-woro. Jadi setiap tahun ajaran baru mereka harus woro-woro ke setiap kelas untuk mereka. Astagfirullah ya Allah. Kok bisa gitu ya? Lagi Ada yang tanya Kak, katanya ada nanya Kak. Pak lonceng parkiran tukang bakso Pak. Kaget Boleh saya. Kak Cantika coba deh Kak Cantika. Dari Kak Amal_GR. Oh ini amal jariah pasti ini mah. Iya ya. Kayaknya ya, Lulusan GR. baru TI itu biasanya kalah saing di bagian apa Pak katanya Oke, Pak? berdasarkan pengalaman yang saya pernah alami gitu ya, dan juga aduan dari para mitra, ya mitra kita itu masuk BSI itu mereka tidak ragu atas kemampuan hard skillnya. Oke, hard jago-jago skill ya. gitu ya. Iya. Cuman masalahnya keterbatasan mahasiswa kita itu di bahasa Inggris. Oke. Nah, di bahasa Inggris sama PD-nya. Waduh, Gitu, kurang PD-nya. percaya diri itu ya Pak ya. Ketika ditanya salary mau berapa, dia ragu-ragu berapa aja deh gitu jawabannya. Oh, iya. Nah itu yang membuat perusahaan jadi loh kok berapa aja gitu. Jadi nggak seolah-olah tuh nggak yakin sama kemampuan diri sendiri ya Pak ya. Iya, Itu yang betul. belum banyak di Pasrah gitu ya. Pasrah. Kalau bahasa Jawa itu trimo ing pandum. Jadi dikasihnya 1.000 ya 1.000, Iya, nggak ada betul. keinginan untuk wah saya ini kayaknya harga saya masuk 2.000 nih gitu misal contoh ya Pak. ya. betul. Kadang-kadang dia memberikan harga 1.000 padahal dirinya dia tuh 2.000 sebenarnya. Betul. Iya betul. Jadi harus pinter-pinter menjual diri ya Pak. tanda Betul, kutip. betul. Karena kita punya skill gitu sebetulnya. Iya. Tapi Pak untuk Prodi TI ini Pak sebagai gambaran barangkali nanti sobat BSI ada yang masih bingung nih antara ragu antara masuk ke IT atau masuk ke komunikasi ya misal contoh. Nanti kira-kira akan dapat apa saja sih Pak untuk mahasiswa baru ketika dari awal sampai akhir Pak secara umum? Seumum ya, itu nanti kalau mahasiswa baru itu akan mendapatkan pasti ya mata kuliah di teknologi informasi ya. Mulai dari pemrograman, ke jaringan, security jaringan gitu ya. Dan juga dibekali dengan sertifikasi-sertifikasi seperti database administrator, sertifikasi network administrator media, kemudian ada program analis gitu ya. Kemudian juga mereka akan diberikan sertifikasi vendor itu berupa Python, Mikrotik, ular tadi ya, Pak, ya? Python, Mikrotik gitu ya. Kemudian terutama yang satu sobat ya bahwa di prodi teknologi informasi itu sudah unggul loh. Gitu. Unggul, oke, Sudah betul. unggul, betul. Dan Wow. kurikulumnya sudah berbasiskan outcome based education OBE gitu. Apa itu Pak bedanya dengan kurikulum yang sebelumnya? Kurikulum yang sebelumnya itu kan mengutamakan dia lebih banyak teori ya. Oke. Kalau sekarang kita mengutamakan lulusan kita mau jadi apa. Oke, Begitu langsung OBE itu ya, Pak, ya, langsung lebih fokus jadi ya. berdasarkan lulusan gitu. Makanya di BSI itu disiapkan namanya Basic Career Center. Basic Career Yang Center. mengantarkan membawa anak-anak mahasiswa itu nantinya setelah lulus harus berkarir seperti ini, seperti apa gitu. Oh, jadi profilnya tadi apa yang sempat Betul. di-spill ya Pak ya, jadi networking nanti ataupun juga administrator, database segala macam tuh ya Pak ya. Betul gitu. Kompleks sebenarnya Pak ya. Kompleks memang. Iya. gitu. Tapi kan biasanya orang-orang tuh atau sobat BSI biasanya pas daftar nanti takut nggak diajarin lah gitu Pak. Tenang aja ya bahwa nanti kurikulum kita itu standar. Jadi ada pembuatan dan selalu ada monef setiap semester dari Kaprodinya terhadap dosen-dosen yang mengajar gitu. Dan pengaduan mahasiswa ke Kaprodi sekarang gampang karena ada sistem informasinya. Semua dilakukan oleh sistem informasi gitu. Jadi tenang aja gitu. Kalau misal tadi Bapak sempat spill Kak Cantiknya katanya kalau misal kendala sobat BSI saat ini adalah tentang komunikasi ya Pak ya. Iya. Betul.
apakah ada yang spesifik Kak di mata kuliah yang didapatkan nanti untuk membekali mahasiswa tuh setelah lulus nanti biar komunikasinya tuh lebih Public lancar speakingnya gitu, Pak? bagus gitu ya. Iya. Kita ada mata kuliah bahasa Inggris 1 dan bahasa Inggris 2 Oh, sebenarnya. iya, gitu. iya. Cuman memang kebudayaan di Indonesia bahwa bahasa Inggris itu bukan merupakan bahasa pokok jadinya gitu ya. Jadi mereka berlatihnya di kampus aja, sedangkan di luar tidak dilatih kembali seperti itu. Dan kita juga ada sertifikasi TOEFL ya. Oh, TOEFL, iya, oke. TOEFL ya. TOEFL ya, TOEFL ya. Lesson itu iya gitu. Untuk mahasiswa gitu. Jadi semuanya bisa teratasi ya Pak ya sebenarnya. Sebenarnya kalau mereka memanfaatkan semua peluang itu, insya Allah Iya. semua bagus gitu. Harus memanfaatkan karena ya peluang tinggal ambil aja, apalagi di BSI udah disediakan ya kan. Iya betul. Cuma kadang kan ini Pak, namanya Sobat BSI nggak tuh? Namanya manusia kadang lebih apa ya, suka mementingkan rasa malunya Pak. Iya, banyak anak-anak Ya bakso. Saya bapaknya kaget. Kak Cantika boleh Kak Cantika. ada dari @dg_hadid. Kalau diringkas dalam satu kalimat, anak TI yang siap sukses itu yang apa ya? Anak TI yang siap sukses adalah anak yang mau belajar. Yang mau belajar. Seperti itu ya. Nah, Yang mau belajar ya. belajar. Jadi betul, karena harus belajar yang namanya kita pengen suatu ilmu yang baru, kita harus memperbanyak perbendaharaan ilmu kita itu ya Pak ya. Betul. jangan Contohnya malu ya, di belakang ini ada buku-buku harus Oh iya, dibaca ya. betul. Bukan pajangan ya, Jangan bukan cuma ya. dipinjem doang ya dibaca. Nanti kita baca bareng deh, boleh. Boleh. Kemudian Pak, untuk Bapak Kaprodi Pak, Ya. UBSI kan pastinya mendukung mahasiswa untuk berprestasi ya Pak ya, dan juga Betul. untuk aktif organisasi. Biasanya dengan cara apa saja sih Pak untuk mensupport mahasiswa agar terlibat aktif di prestasi Pak? Oh iya, kita setiap kali untuk non akademik ya, itu pihak dari Warek 2 itu selalu mencari bibit-bibit ya. Dari awal perkuliahan mereka diberikan semacam kayak form, kemudian mereka mengisi mereka bisanya apa gitu, mereka kompeten di bidang apa. Nanti akan dibina oleh Warek 2. Sedangkan untuk di akademik ya, kita selalu memberikan tawaran-tawaran kalau ada lomba seperti lomba ya. Kita dari Komdiji kemarin lomba kita tawarkan ke mahasiswa, dan itu nanti mahasiswa yang sendiri yang mau mengambil atau tidak gitu, karena kita nggak bisa maksa juga kali ya gitu. Betul. Paksa juga ternyata nanti mereka nggak mau. Nah itu manfaatkan kalau ada program-program seperti itu oleh mahasiswa gitu, sehingga dia bisa juga ikutan walaupun nggak menang nggak apa-apa saat ini gitu ya, pembelajaran gitu ya, seperti itu. Tapi boleh spill dikit Pak, mahasiswa yang sudah berprestasi di prodi teknologi informasi Pak, boleh Pak? Untuk nama-namanya saya lupa ya, tapi kemarin prestasi terakhir itu lomba taekwondo atau apa gitu ya. Nah ini kadang yang Sobat BSI nggak tahu, bukan berarti kalau baru mau ngomong udah aja tukang bakso. Ini kayaknya- Dari siapa ini Kak Cantika? Kak, siapa itu? SPTN. Teknik industri bisa online nggak Kak? Teknik industri, aduh ini Teknik lagi teknik industri. ini lagi teknologi informasi. Teknologi informasi kali maksud kamu Teknik ya? industri, tapi teknik industri bisa online apa enggak? Nanti saya cari tahu dulu. Ada ya Pak ya di 98 ya Pak? Ada di Kramat Cikarang. 98 ada teknik industri, di Betul. Cikarang ada teknik industri, di Margonda ada teknik industri. Oh iya ada ya. kampus. Ada 3 kampus ya. kampus, ya. Nanti boleh langsung ke 3 lokasi, bisa di Kramat 98, kemudian ada di Cikarang dan juga Margonda. Nah, 3 lokasi tuh. Mau kuliah di 3 tempat, boleh. Besi semua ya Pak ya. Tadi sampai ke apa namanya? Aktif organisasi. Aktif organisasi ya Pak ya. Tadi spill Pak tadi belum sempet. Oh iya, belum yang sempat mana? ke-spill. Yang mahasiswa Mahasiswa berprestasi, yang berprestasi Pak. tadi, Yang Pak. Oh iya itu kemarin kalau kita lihat Taekwondo ya? semester kemarin taekwondo ya, taekwondo saat ini jadi juara 3 atau ya. Sekarang ada mahasiswa yang dari Pak Mahmud juga nih di BSD, itu atlet panahan. Aduh panahan. Ya panahan, tapi untuk olimpiade disabilitas. Oke. Dia udah juara internasional loh. Internasional, Juara weh, internasional. plus ikut ya gitu untuk teknologi informasi. izin, weh. Jadi bukan berarti, jadi mungkin 2 skill justru ya Pak ya. Dunia IT-nya dapet, Iya. kemudian yang lain dapat kayak Yang tadi lain panahan, taekwondo gitu ya. Betul. Kalau Kak Cantika mahasiswa BSI jurusan apa? nih? Aku Ilkom, ilmu Ilkom. komunikasi. Ilmu komunikasi. Jadi memang basicnya banyak ya. Jadi soal BSI yang pengen daftar di kampus BSI boleh silahkan. Boleh. Atau mau langsung di pusatnya berarti di Rektorat 98 ya Pak? 98, betul. Kramas 98 juga boleh. Jadi banyak. Kemudian jangan lupa juga untuk sobat BSI tap layar dulu dong. Tap layar biar Pak Hendra juga makin semangat gitu ya. Kemudian Pak Hendra, mungkin kita ulas lagi sedikit lagi tentang peluang karir ya Pak ya. Kita berbicara seputar masalah kerja itu Pak. Biasanya apa sih yang harus disiapkan dari sobat BSI ketika akan menginjak ke dunia kerja Pak?
ketika lulus nanti? Oh iya, mungkin bagi masa prodi teknologi informasi yang perlu disiapkan adalah sebanyak-banyaknya itu membekali diri dengan skill gitu ya, yang sudah disiapkan oleh BSI sendiri gitu di prodi teknologi informasi. Banyak sekali tiap semester kita akan ada seminar. Seminar, oke, Seminar. seminar. Itu diikuti semuanya gitu. Karena gimana pun juga nanti seperti yang tadi kakak bilang, kita akan menjual diri. Betul. Gitu ya. Nah perusahaan kebanyakan menerima karyawan itu yang udah jadi, bukan yang belum jadi. Yang gitu. mateng ya, yang Pak, udah ya? mateng sekarang itu ya. Mereka akan mengurangi anggaran untuk training ya. gitu ya. Betul. Dan nantinya kan juga dapat sertifikat pendukung ya Pak. Ini orang jualan bakso baik dari Andi TIK. Oh ini kayaknya anak TI banget nih. Bukan Andi Rik atau Tik nih tulisannya? Tik ya. Apakah Cantika? Mau tanya Kak, perbedaan SI sama TI apa ya? Outputnya apa ya, Kak? Oke, boleh Pak, silakan. Saya jawab ya. Boleh. Mungkin di SI yang pengetahuan saya adalah mereka output itu nanti mereka ada jago-jago di bidang database. Oke, database ya Pak. Server database gitu ya. Kemudian bisnis intelijen gitu ya untuk mengolah data. Gitu. Sedangkan di TI nanti akan jago infrastruktur dan program-program berbasis objek science gitu. Dan AI, artificial intelligence seperti itu. Mungkin itu bedanya. Perbedaan spesifiknya di sana ya Pak ya. Betul. Yang satu ke infrastruktur, Satu ke TI, database. ke satu database. Database. Kalau mau data-data ke SI. SI betul. Oke. Nanti SI itu dari mulai semester 1 sampai semester 8 lulus itu semuanya bicara tentang program web dan database-nya dan server-servernya. Kalau di TI itu nanti dibagi dua, boleh ke infrastruktur, boleh ke pemrograman objek gitu ya. Seperti itu. Oke. Pak Kaprodi, jadi Pak Kaprodi dimanggilnya. Untuk sobat BSI Pak yang pengen mungkin terjun tapi ini lintas generasi gini Pak. Misal contoh sobat BSI ternyata sekarang SMK jurusannya akuntansi deh, IPS ya. Aku IPS. akuntansi. Akuntansi ya. Iya. Misalnya IPS, boleh nggak masuk ke TI? Untuk saat ini di teknologi informasi BSI dibolehkan. Apa yang perlu dipersiapkan Pak sebelum masuk ke TI ini? Karena kalau menurut saya sekarang teknologi informasi menjadi sebuah yang universal ya. Semua orang pasti bisa mempelajari itu asal mau belajar gitu ya. Apalagi saat ini anak-anak nggak sulit karena belajar dibantu oleh AI. Betul. Seperti itu. Tapi jangan ketergantungan juga ya Pak ya. Iya gitu. Takutnya ntar kuliah tapi gurunya bukan dosen tapi gurunya AI gitu. AI kan sebagai alat ya Pak ya harusnya. Betul. Posisinya itu Alat, sebagai alat bukan sebagai rujukan AI itu utama. sebenarnya untuk mempercepat saja. Mempercepat ya. Mempercepat. Ya, bukan sebagai goal gitu ya, bukan goalnya, tapi mempercepat goal tersebut. Gitu. Jangan menggampangkan juga itu ya Pak ya. Karena Betul. tadi kan Pak Hendro juga sempat spill bahwa AI itu kayak misal, iya ada lagi, Banyak kayak yang nanya. Dari siapa Kak Cantika? _Ramadan. Mau tanya Kak, apakah ada pelatihan public speaking di BSI? Karena aku pengen banget bisa public speaking. Oh ada. Ada ya Kak tapi ya? di prodi yang berbeda, Di Di berbeda prodi ya? aku, Ilkom juga ada. komunikasi. Bener-bener komunikasi. Di ilmu betul. komunikasi. Tapi kan pasti setahu kita pasti namanya seminar pasti ada banyak ya Pak ya. Iya. Dan dari prodi pun pasti juga menyiapkan termasuk salah satu contohnya adalah presentasi. Betul. Ya, betul. Orang IT kan biasanya menjual produk misal contoh ya Pak ya. Tadi yang SI misal bikin website, otomatis kan kita harus present gitu ya. Present. Ada presentasi kan ya Pak ya di mata Ada. kuliah ya? Pasti ada ya Pak ya. Jadi keuntungan masuk di prodi teknologi informasi atau prodi lainnya di BSI adalah kita sudah 50% lebih project based learning. Based learning. Apa itu Pak? Project based learning itu kita membuat project yang nanti ya. dipresentasikan. Oke. Ya, itu untuk melatih mahasiswa ketika nanti mereka sudah keluar kemudian bekerja punya project itu bisa menjual project tersebut gitu. Oke. Mempresentasi bagusnya gimana segala macam gitu. Projectnya Berarti- agar orang lain bisa tertarik terhadap project tersebut. Gitu. Berarti banyak ini ya Pak, banyak inputannya. Satu kan udah kelompok ya Pak ya? Kelompok atau individu Pak ini? Kelompok. Kelompok. Berarti teamworknya udah dibentuk dari awal ya Pak ya? Betul. Sama public speakingnya ya Pak ya? Betul. Nah ini kesalahannya nih buat Sobat BSI, jangan sampai ketika sudah masuk diem-diem baik gitu ya? Iya betul. Kan kadang gitu, udahlah ngekor aja di belakang biar teman-teman yang lain yang bekerja gitu. Iya, Kayak nggak gitu juga boleh. nggak Kak Cantika? Oh enggak dong. Oh, enggak dong. Nggak boleh dong, harus aktif. Jangan lupa juga untuk Sobat BSI tap-tap layar 5 penanya terbaik nanti akan mendapatkan voucher dari Cyberstore. Khusus juga untuk yang daftar kuliah hari ini di 5 prodi akan mendapatkan jaket Varsity Special edisi kolaborasi dengan UBSI dengan Dagadu ya Kak Cantika ya. Iya betul. Kemudian Pak Hendra untuk pesan deh Pak Hendra boleh untuk Sobat BSI yang sekarang masih bingung menentukan pilihan untuk masuk ke dunia TI Pak. Oke, Sobat BSI jangan ragu ya di TI ya.
Karena kalau kita melihat tren ya, dunia ini saat ini teknologi informasi adalah banyak sebuah tren yang baru nanti ke depannya, dan semua bidang akan menggunakan teknologi informasi itu gitu. Kalau kita tidak masuk ke dunia teknologi informasi, maka kita akan tertinggal. Seperti itu. Karena sekarang perkembangan. Ada lagi Kak terakhir Kak. Emang iya? Kata Iya siapa deh. terakhir? Terakhir nggak sih ya? Dari siapa Kak Cantika? Kak Uis. Uis nggak tuh? Kira-kira tanggal berapa prakuliah di Juli? Tanggal berapa prakuliah di Juli? Kita mulainya bulan September ya Pak Hendra ya? Iya. September. Karena Dan Juli. nggak ada prakuliah, kita Oh, prakuliah. adanya Apa itu? Orbik the Smot. Oh iya, Orbik Orbik the Smot Smot, gitu iya. ya. Ada semut gitu, tidak ada prakuliah. Karena prakuliah itu kan semester ya. Kita periode semester ganjil itu mulainya bulan September ya, September sampai bulan Februari nanti. Kemudian mulai lagi Maret sampai bulan Agustus gitu ya. Jangan sampai kebalik ya. Juli itu SMK deh kayaknya. Sekolah masuk ya. Juli Iya, ya, betul. Juli ya, betul. SMK, Kakak. Iya, jadi mulai September ya. Oke, tadi pesannya udah ya Pak ya? Udah. Udah Nah. pesannya Kak. Kemudian Pak Hendra, kalau misal contoh mereka atau sobat BSI itu ternyata nggak punya skill basic tentang IT, apakah diperbolehkan Pak untuk masuk ke jurusan TI ini? Boleh aja ya. boleh. Berarti nggak ada Ya, apa namanya? yang seperti saya bilang tadi, ya sekarang IT itu universal loh. Iya. Semua orang pasti bisa mempelajari itu gitu. Oke. Jadi semua lini masuk, semua lini usaha, lini bisnis sekarang orang IT mah masuk semua itu ya Masuk Pak ya? semua, betul. Kurang apa lagi kalau misal sobat BSI udah punya basic tentang logik dan juga algoritma ya Pak ya? Betul. Itu udah jadi kunci utama nih Betul, masuk ke dunia betul. IT. Oke deh. Terima kasih Pak Kaprodi, Pak Hendra, Pak Supender, banyak. Mkom atas waktunya sudah ngobrol dengan sobat BSI. Next time kita bisa ketemu di ruang yang lebih luas lagi mungkin Pak. Siap, Bisa siap. menyapa langsung sobat BSI. Terima kasih Siap, Pak. terima kasih. Terima kasih Pak. Hai Sobat BSI, gimana tadi kita udah berbincang-bincang sama Pak Kaprodi, Pak Hendra ya Kak ya, luar biasa. Pak Hendra Supender Mkom biasa ketemu di rektorat ya. 98 sekarang kita ada di BSD gitu ya. Jadi banyak insight yang kita terima dari Pak Hendra bahwa belajar IT itu bisa dari basic manapun Kak Cantika. Mau dari dia basicnya nanti SMK akuntansi, boleh. Betul SMK sekali. IPS, Ikatan Pelajar Santuy, itu juga boleh gitu ya. Boleh ya, dari mana-mana pokoknya. Iya. Yang Hey, Hai, siapa ini? Siapa ini Bertanya. dari siapa Kak Cantika? Kak Dopu. Dopu. BKOT Kampus Tangerang bulan apa ya Kak? BKOT Kampus Tangerang bulan apa ya Bulan Kak? apa ya? Widih, bulan apa nih? September, ini bulan apa nih sekarang? Sekarang bulan Mei, Juni. Tunggu Juni aja ya, Kak, Kak? sekitar Juni atau Juni Juli atau Juli kemungkinan sih ya. biasanya. Oh Juli. Oh Juli, saya dapat bisikan nih dari FD. Katanya Juli ya. Tunggu aja bulan Juli. Juli. Untuk Tunggu informasi aja. lebih lanjut nanti bisa follow aja Instagramnya Instagramnya kuliah. Universitas BSI. Apa namanya? Kuliah BSI aja Kak. Betul, Jangan global panjang-panjang. ataupun yang BSD ada ya. Betul, BSI Oke. BSD bisa. Nah, panggil berikutnya. Oke, siap. Emang gitu ya, suka FD juga gitu ya, bikin deg-degan ya. Enggak, udah panik nih. FD nulis di belakang, terus panggil berikutnya. Kira mau nulis apa itu ya? Oke deh. Next, Kak Cantika. Kita ada narasumber yang kedua, ada siapa Kak Cantika? Ada Kak Anissa Ramadhani. FYI, for your information, Apa tuh, ini Pak? merupakan mahasiswa Google Student Ambassador. Wow. Kita pengen mengulik lebih jauh tentang GSA ini atau Google Student Ambassador bersama Anissa Ramadhani. Please welcome, silahkan Kak Anissa. Halo Kak Anissa. Dari bajunya udah bikin introvert nih. Wow. Udah pakai seragam Gimana banget tadi nih. di jalan macet nggak? Enggak sih. Aman ya? Jauh nggak dari rumah ke sini? Sejam. Oh, Sejam. sejam. Ini benar ya Kak? Ini bacanya Anissa atau Ansyah? Anissa. 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 Anissa Ramadhani. Iya, typo. Oh, typo, typo. FB, typo. Oh ya, untuk Sobat BSI jangan lupa tap-tap layar kalau misal untuk 5 penanya terbaik dapat voucher dari Cyberstore. Dan Ya. juga khusus yang daftar kuliah hari ini di 5 prodi ada MTI, MM, kemudian ada apa lagi tadi ya? Di kafe. Nyontek sedikit, DKV, kemudian hukum bisnis dan juga pariwisata mendapatkan jaket varsity special edition dari UBSI kolaborasi dengan Dagadu. Ada warna hijau dan juga warna biru. Iya. Kita kembali ke Kak Anissa, bener ya? Google Student Ambassador. Iya. Apa
tanda tanya Apa Google itu, Kak? Student Ambassador? Google Student Ambassador itu program yang dilaksanakan sama Google. Oke. Terus Ngapain kakak aja? kira-kira gimana sih kak proses menjadi seorang Google Ambassador ya kan, Google Student Ambassador, perjalanannya tuh dari awal sampai akhir tuh gimana sih kak? Perjalanan dari awal sampai akhir. Waktu itu aku tuh tertariknya karena awalnya ya sebelumnya tuh cuman kayak ngeliat awal-awal konten doang. Konten, gitu ya. Iya, konten. Terus kayak berminat gitu kayaknya punya pengalaman ketemu sama teman-teman dari berbagai universitas gitu kayaknya seru ya, Iya, punya relasi yang banyak gitu kan. Akhirnya aku tertarik. Setelah itu aku coba daftar, terus juga lanjut ke wawancara, dikasih pertanyaan, terus disuruh bikin video. Oh, tuh. oke. Oh, bikin video itu ya? Wawancara Iya, gitu video ya kak? wawancara, Oke. iya. Oh, terus kak pas tahu diterima gimana perasaannya? Deg-degan kah atau kayak Kayaknya syukur gitu? Kayak gini nih. Deg-degan ya, Iya, deg-degan. jujur seneng banget sih karena kan dari 82.000 82.000 mahasiswa lah ya. mahasiswa yang kepilih 80? cuman 82.000 mahasiswa yang kepilih cuma 2.000 orang. 2.000 aja. orang untuk menjadi seorang Google Student Ambassador yang telah disediakan oleh Google-nya Google, sendiri ya. Berarti kita nge-branding Google ya kak ya? Betul. Sejak kapan Kak Anissa tergabung ke Google Student Ambassador ini? April ya. Bulan April ya? Sampai sekarang masih jalan berarti ya? Iya masih. Oh, ada periode tertentu nggak sih atau Ada periode tertentu. Jadi itu cuman berjalan 4 bulan aja. 4 bulan, sampai bulan Juli. bulan Juli? Iya sampai bulan Juli. Untuk rangkaian kegiatannya ngapain aja? Kalau untuk rangkaian kegiatan sebagai GSA itu tuh kita mengedukasi teman-teman mahasiswa tentang teknologi AI, fitur-fitur dari Google yang Fitur-fitur emang terbaru canggih-canggih lah ya dari Betul, Google ya. fitur-fitur terbaru yang emang ngedukung banget buat proses pembelajaran. Tuh. Mungkin ada yang belum tahu nih kak, perkenalan dulu kakak dari kampus mana dan jurusan apa? Kebetulan aku dari kampus Universitas Bina Sarana Informatika BSD, terus aku juga jurusan manajemen. Oh, Anak manajemen ya? Iya, anak manajemen. di sini ada yang masuk ke manajemen nggak? Boleh komen-komen Komen boleh, dong. komen-komen dong. Tap-tap layar juga jangan lupa Iya tap-tap layar, betul, tap-tap ramein layar. komentarnya Boleh, ya, bisa boleh. dapetin hadiah. Tapi untuk yang Google Student Ambassador lintas ini ya, lintas prodi ya, maksudnya dari prodi apapun boleh ikut atau Boleh, ada batasan? prodi apapun boleh. Berarti kalau kakak dari pribadi ya kak ya? Iya. Kakak iseng-iseng bikin apa konten, terus kakak nyari juga gitu ya kak? Oh. Jujur kan juga nggak pede karena biasanya itu kan palingan ilmu komunikasi ya kan, yang pintar ngomong, terus juga anak-anak yang emang teknologi Iya, gitu. betul. Jujur emang kaget kalau pas tahu kalau aku tuh juga keterima. Aku pengen deh kak. Boleh dicoba. Boleh gak sih? Tapi Boleh kalau ikutan ya? udah lulus nggak bisa, harus Harus yang mahasiswa mahasiswa. ya? Harus mahasiswa ya? Iya, katanya memang harus Wah, mahasiswa kak. saya nggak boleh dong, Iya, udah nggak juga boleh. minat gitu Kakak ya. nggak boleh Boleh. ikutan. Apa aja benefit yang didapatkan Kak Anissa? Banyak sih, kebetulan dari Google juga emang royal kayak merchandise yang berbagai macam Ini merchandise contohnya. gitu. Contohnya kayak Kaos. kaos, ya, terus juga ada notebook, Notebook? atau iya, Wow, lumayan, Kak. tumbler dan lain-lainnya. Terus juga ada berupa benefit uang yang iya, yang Itu bisa- kalau uang-uang kayak gitu tuh kak, maksudnya kita ada challenge atau apa gitu kak untuk mendapatkan Betul. reward? Ada challenge-nya. Jadi setiap minggu itu kan kita dikasih challenge weekly content ya. Jadi per minggu itu nanti dikasih challenge dari Google-nya, terus yang kita jalanin gitu kan, bikin-bikin konten. Setelah itu kalau emang terpilih sama Google-nya diseleksi lagi, ada sebanyak 10 orang biasanya yang dapat itu. Nah, per bulannya juga nanti ada lagi yang diseleksi lagi kan. Nah, itu cuma 3 orang aja yang dapat, dan itu lumayan sih menurut Lumayan aku. ya, Ya, buat lumayan jajan banget. ya, iya. lumayan banget tuh teman-teman yang mau ikutan. Nanti tanya-tanya aja ya sama kita ya. Jadi mempromosikan Google gitu ya, atau Iya. jadi brand ambassador-nya ya? Iya. Kalau kakak kan tadi jurusan manajemen tuh, berarti menginformasikan seputar dunia manajemennya atau lebih ke IT-nya atau apa kak? Lebih Biar ke- teman-teman punya gambaran tuh, barangkali Iya. ada yang tertarik juga. Ya. Jadi GSA itu walaupun kita jurusannya apapun manajemen gitu ya, jadi kita tuh hanya mempromosikan Google-nya Google. aja. Oh, Google. Nah, lebih condong ke Google-nya, fitur-fiturnya gitu. Tapi katanya ada juga anak BSI yang udah masuk ke Google Student Ambassador. Ada berapa kak? Betul, anak BSI itu setahu aku ada 22 orang yang terpilih sebagai Google Student Ambassador. 22 Udah pernah orang. ketemu tuh? Udah pernah ketemu? Belum. Oh belum, baru by online semua ya? Iya, baru online. Jadi emang nggak cuma Kak Anissa aja ya, banyak yang lain ada ya? banyak. Kemarin juga sempet lewat FYP tuh kayak
Wow, ada juga loh yang Iya. ikutan, ada juga yang keterima gitu. For your information, FYI gitu ya, bukan FYP. Untuk Sobat Besi, boleh isi link yang ada di chat TikTok ya, ada di layar, silakan chat aja. Ya. Isi link yang ada di chat TikTok, bakalan ada info menarik seputar Beasiswa. beasiswa. Jadi yang mau dapat beasiswa langsung aja isi linknya yang ada di live TikTok ini, gitu ya. Iya, betul sekali. Kemudian kita membahas seputar masih Google Ambassador ya. Iya. Kalau misal Kak, tadi kan saya sempat baca CV-nya tuh. Iya. Berapa lembar ya? Ratusan kali ya? Wow. Panjang banget. Tapi ada Panjang satu hal banget ya, Kak? iya, ada satu yang saya sangat tertarik. Pernah ke Pare ya kalau nggak salah. Iya betul. Ngapain di sana ke Pare? Coba jauh-jauh coba ke Ah. mana sih? Jawa Timur kan ya? Iya Betul ya? Jawa Timur, masih Jawa Timur. Jadi dulu setelah lulus SMA itu aku kebetulan alhamdulillahnya terpilih jadi salah satu siswa yang ditugaskan ke sana Kak. Oh. Jadi ngajar bahasa Inggris dan juga Arab. Kok banyak banget sih hokinya? Iya, Kak. Iya maksudnya tadi udah jadi Google Brand Ambassador. Iya. Terus lulus SMK ya? Iya lulus Ngajar SMA. juga. SMA. SMA, ngajar bahasa Inggris dan bahasa Arab. Pak APPS. IPA. IPS. Oh, IPS, ya kata wajar santuy gitu ya. Iya kan IPA gitu ya. Iya, betul. IPS ya. Kemudian dipilih dari sekolah atau ada proses juga atau langsung tiba ke sana aja gitu? Enggak dipilih dari sekolah karena emang yang dipilih ke Pare atau Kampung Inggris itu hanya orang-orang pilihan aja. Widih, terpilih. Iya. Ada berapa siswa dari sekolah? Ada cuma 3 orang aja. 3 orang. Oh, 3 orang masuk kakak ya. Dari sekolah mana Kak Anissa, boleh di-spill Aku dong? kebetulan pondok pesantren Oh, sih pondok Kak. pesantren. Pondok pesantren. Boleh di-spill dong, nggak apa-apa. Dari SMA Albayan, Rangkas Bitung. Ada nggak teman-teman? SMK Albayan Rangkas Bitung ya. Boleh temennya yang dari Rangkas Bitung apa? Gak besoh. Dari Rangkas Bitung boleh dong tap-tap layar barangkali kenal sama Kak Anissa ya. Boleh? Betul. Kak Cantika dari siapa? Dari Kak Teguh Ramadan. Tadinya mau ke MPLB, tapi nggak pinter ngomong. Oh, MPLB, MPLB itu bisnis, manajemen bisnis. Layanan bisnis, manajemen perkantoran layanan bisnis kalau nggak salah. Iya. Tapi nggak pinter ngomong gitu ya. Kalau Kak Cantika termasuk siswa yang udah jago ngomong dari dulu. Kak Cantika. Eh. Kakak nanya ke siapa? Iya, Kak? nunjuknya Anissa Kakak nanya distract kesini atau jadinya kesini, gara-gara mikir Kak? MPLB itu ya. Kak Anissa kok jadi Kak Cantika. Kak Anissa dulu jago public speaking dari awal. Enggak, aku Oh, enggak enggak. jago. Tapi belajar nggak, Kak? Belajar, justru aku orang yang introvert banget sebenarnya. Tapi di luar dari kayak SMA dan Iya. pesantren terus dari Iya. kampus juga belajar gitu kan Iya sendiri betul, kan. belajar. Nah, jadi kata gue boleh contoh Kak Anissa gitu ya. Iya bener, belajar di rumah sendiri atau ngaca ya Kak sambil ngomong gitu Kak. Katanya kalau ngaca sambil ngomong tuh kita bisa cepet pinter Oke, public gitu. speaking-nya. Iya. Oh, jadi gini kali ya, jadi gimmick kita kali ngomong gitu ya. Tadi membahas tentang Pare, ngapain aja Kak Cantika di iya. Pare itu? Kak Cantika lagi. Kak Cantika lagi. Anissa. Kayaknya tercantika-cantika deh jadinya ini ya. Enggak jangan gitu. Ngapain Kak Anissa? Kalau aku di sana tuh sebagai admin juga, administrasi, terus juga aku ngajar bahasa Inggris sama bahasa Arab. Wow. Bener gak sih Kak Anissa? Saya cuma dengar dari temen, Iya. kalau misal di Pare, ketika kita mau jajan pun harus ngomong pakai bahasa Inggris. Betul. Kalau misal sedikit aja typo ngomong bahasa daerah atau logat bahasa Indonesia, ada denda atau bukan? Ada denda. Sanksi ya? Sanksinya ada. Apa sanksinya itu? Kadang ada juga, kalau itu beda-beda sih Kak. Jadi program dari perkursusan itu kan beda-beda. Ada yang berupa uang, ada juga yang berupa kayak hukuman nulis, Oh, nulis. kata itu, vocabulary. Iya, Ya, vocabulary. vocabulary kayak gitu ada juga. Saya punya temen dulu waktu zaman kuliah memang iya gitu, jadi kan ada jeda semester ya selama Iya. 2 bulan emang sengaja ke Pare ke sana. Jadi kalau misal mau jajan itu harus ngomong bahasa Inggris, kalau misal ngomong bahasa Indonesia nggak sengaja gitu ya, Iya. dendanya 500 perak. Iya betul. Bener ya? Oh 500 bener perak. berarti. Iya jadi apa namanya denda, emang kita diwajibkan ngomong bahasa Inggris gitu di sana itu ya. Seru nggak kakak kita di sana? Seru banget. Seru banget ya Kak. Iya, seru banget. Tapi ngomong-ngomong soal apa namanya Google Student Ambassador nih Kak, aku penasaran kenapa sih Kakak tertarik untuk memilih itu? Kalau pribadi aku ya aku pengen, ya itu tadi sih Kak, pengen punya Apa tuh? relasi gitu. Punya relasi. Iya. Karena di pondok pesantren bosan gitu ya? Iya pentingnya? betul, kan kalau ketemu teman-teman yang beda-beda kampus, terus juga beda-beda Seru ya pemikiran, Kak. seru banget. Iya. Karena udah terbiasa rame-rame gitu betul, kan. iya. Terus juga karena
Ini sih bangun portofolio juga. Portofolio, betul. Nama kakak berarti udah terkenal nih. Berarti ini ya bisa di searching ya kalau nggak salah ya? Bisa. Karena di-searching, salah Kak. satu benefit dari Google Student Ambassador itu. Jadi nama kita tuh nanti kalau di searching bakalan muncul di Google. Siapa kak nama lengkapnya kak? Coba deh saya cek. Anissa Ramadhani. Anissa Ramadhani. Tuh teman-teman Anissa yang mau Ramadhani, cari, coba yang cek mau ya. search. Luar biasa loh, bangga banget loh kita kak. Serius deh. Tapi nih kak, ngomong-ngomong soal benefit dan semacamnya ya kak. Kira-kira nanti katanya setelah lulus kakak juga bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa langsung ke Google kantor ya gitu ya kak? Betul, iya. Nah itu gimana tuh kak prosesnya tuh kak? Jadi kalau untuk ke kantor Google-nya langsung itu terpilih sih, yang terpilih Oh, terpilih aja. aja. Terpilih ya? Iya, betul, terpilih aja. Berarti dari seleksi itu Dari dari, seleksi. berapa tuh kak? Berapa orang? Dari kalau untuk saat ini kemarin yang ikut inauguration atau yang visit ke kantor Google yang langsung itu dari 150 orang yang terpilih yang pertama. Oke. Terpilih pertama. Oke. 150 orang. 150 orang. Berarti ada nanti seleksinya diseleksi itu ya? lagi. Iya, betul. Wah, Oh iya, luar biasa. Semoga kakak dipanggil ke sana. Iya. Amin. Iya, Doain. Amin. Anissa Ramadhani, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia. Iya, anggap aja itu ya. Bukan anggap aja, emang iya bener itu ya. Iya emang itu kak, bener dong. Iya, Ya kan? betul. Bener dong. Ih, seru-seru juga Nah, Kak, maksudnya enak nih kayak Kalau gini ya. misalkan kita kan mau ngomongin soal kampus juga nih kak. Iya. Ekspektasi kakak nih kak versus realitanya kuliah sambil aktif di lingkungan kampus dan lingkungan luar tuh seperti apa sih kak? Kalau ekspektasi aku ya kayaknya bakalan kelihatan capek gitu nggak sih harusnya. Iya, terus Terus kalau realitanya? sebenarnya emang capek juga, terus juga kadang pusing karena berbarengan tugas dari organisasi juga atau komunitas. Dari Google kan? juga Dari gitu Google ya? juga, terus juga belum lagi tugas kuliah, Kuliah, ya betul. kan. Tapi kalau dijalanin tuh ya emang seru, yang Iya. penting tanggung jawab aja sama Betul. ya apa yang udah kita pilih, apa yang udah kita jalani. Iya betul, Tapi jalanin kuliah, aja ya kuliah kak ya. aman gitu ya. Kuliah aman. Bagi waktunya aman ya. Aman. Apa sih Kak selain kuliah kegiatan Kak Anissa sejauh ini? Aku juga kerja. Oh, kerja juga. Iya, aku juga kerja. Tapi nggak bentrok ya sama jadwal kuliah ya? Enggak bentrok sama saya. Enggak. Aman. Aman ya kak ya? Iya, Seru, harus seru, pinter-pinter sih kak, Iya. nyari waktunya gitu ya Betul. kan. Terus juga katanya kakak juga aktif bikin konten per minggunya. Iya, betul, aktif. Itu bikin dari konten. Google-nya ditentuin atau gimana kak? Untuk temanya ditentuin dari Google-nya. Oh, Iya. temanya apa? Kita yang bikin? Iya, betul. Per minggu atau per minggu. oh, per minggu? Oh alah. Ada berapa ini sih? Ada goalsnya itu KPI-nya per minggu. Boleh deh Kak Cantika. Kak Raisya, Kak Anissa gimana sih cara bagi waktunya untuk menjadi BA Google sambil kuliah? Monggo dijawab kak. Untuk jadi bagi waktunya Bagi ya. waktunya. heeh. Kalau Google Student Ambassador itu sebenarnya kegiatannya nggak terlalu padat, itu juga bisa disambilin sama kuliah. Jadi kan karena kita kegiatannya itu hanya mengedukasi lewat konten pun bisa, Konten, ataupun betul. juga mengadakan event juga kecil-kecilan juga bisa bareng sama teman-teman. Misal lagi ngumpul sambil ngejelasin tentang teknologi Google apa aja gitu. Jadi cuma waktu senggang-senggang aja Kak. Tapi kalau event-event kayak gitu wajib? Event-event kayak gitu sih wajib kalau kita mau naik tier atau kayak naik Oh, naik pangkat pangkat. gitu. Oh, naik pangkat, ada jenjang karirnya Iya, gitu ada ya. jenjangnya. Berarti seru ya kak ya kalau kayak gitu? Betul, seru. Kita bisa bikin event sendiri gitu Iya, ya? bikin event sendiri. Terus nanti kalau kita pun naik pangkat ada benefitnya lagi yang Benefitnya. disediakan oleh Google. Apa tuh kak biasanya? Merchandise, terus juga berupa uang juga iya. Tapi untuk eventnya individu atau di-create secara kelompok boleh? Individu. Oh, individu. Individu ya kak ya? Masing-masing itu ya? Iya, masing-masing. Tapi untuk pesertanya kita bebas milih gitu? peserta bebas pilih. Bebas pilih gitu ya kak ya? Atau bisa berkolaborasi kan ya maksudnya? ya? Betul. Sama. Terus juga sebagai pesertanya nanti tuh bakal dapat benefitnya juga. Jadi bukan cuma kita, untuk pesertanya juga dapat benefit. Dikasih juga ya, Kak? Dikasih sertifikat langsung. Sertifikat. Iya, sertifikat dan juga akses kelas gratis dari Gemini. Oke, berarti gitu ya bagi waktunya, karena kita nggak full offline gitu kan, Iya, nggak online. full, Jadi iya, kalau misalkan betul. bikin konten ya bikin konten, kuliah ya kuliah. Karena Iya. juga kita sebenarnya kuliahnya nggak full offline ya, Iya, nggak ada full online offline, juga ada kalau di online-nya BSI. Komplit ya, gitu. jadi tinggal Iya. pilih deh mau yang online bisa, offline pun juga ada. Kemudian kampusnya pun juga tersebar di berbagai wilayah ya, di Jakarta sampai Betul. 21, total ada sekitar 29 kampus. Jadi boleh pilih lokasi terdekat dari rumah. Betul. Gitu ya. Kemudian Kak Anissa, kalau misal tadi kan Kak Anissa udah kuliah, bekerja jadi brand ambassador, apa sih yang membuat Kak Anissa nyaman dengan kegiatan yang sebegitu kompleks?
Karena merasa produktif aja. Oh, Produktif, betul. Apalagi lagi betul. semester berapa kak? Semester 2. Wow, Iya. lagi produktifnya Lagi sekali produktifnya memang, gitu. lagi semangat-semangat. Terus juga seru kan untuk ngejalanin tugas-tugas kayak gitu, apalagi Iya. kayak jadi GSA itu kan bangun portofolio juga, terus juga Betul. sambil kerja, ya kan kuliah juga, jadi semuanya dapat. Betul, luar biasa sekali ya teman-teman semua ya Sobat BSI, kerja, kuliah, brand ambasadornya Google. Pengen aku ntar kayak kakak, doain. Untuk Amin. next-nya Kak Anissa, apa sih yang pengen dicapai lagi Kak Anissa ke depannya? Aku pengen apa nih maksudnya? Iya, apa Apapun yang itu, pengen dicapai pengen iya, dalam iya. waktu dekat? Dalam waktu dekat, Iya, goals kakak dalam waktu dekat. kalau aku pengen lebih apa ya? Lebih apa? Lebih ditingkatin lagi sih skill-skillnya. Skill-skillnya. Iya. Nah, semoga Lagi ke diaminkan, depannya. semoga diaminkan sama lagi nonton gitu ya. Jangan lupa amin sambil tap-tap layar ya. Amin, Iya, amin, tap-tap amin, layar amin. yang gitu ya. banyak sampai 100.000 Amin, amin, ya, Kak, amin, ya. amin, 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 amin ya gitu. Kak Anissa, satu pesan terakhir buat Sobat BSI yang sedang nonton kita hari ini, biar bisa aktif dan juga bisa kreatif seperti Kak Anissa. Iya. Ya, kalau menurut aku sih jangan pernah minder ya. Jangan pernah minder buat apapun itu, pokoknya dijalanin aja. Terus juga yang penting semangat. Semangat ya, Iya, terus ya. harus semangat terus. Kalau cita-cita kita tinggi, kitanya juga harus semangat. Betul, Oke. betul. Dan yang paling penting harus percaya diri. Iya, percaya ya, Kak, diri. ya, betul. Terima kasih Kak Anissa atas waktunya. Ternyata menjadi Google Brand Ambassador tuh seru gitu ya. Saya juga pengen tuh dapat kaosnya, cuma nggak bisa ya ternyata. Iya, Harus kakak ikut kok dulu pengen itu. dapet kaosnya doang sih? Ya maksudnya keren nih itu buat gayaan gitu. Iya, jangan buat gaya, Oh jangan masuk ya, juga. boleh-boleh ya. Kita harus daftar, Kak. Karena kita harus mengedukasi itu ya. Betul. Terima kasih Kak Anissa atas waktunya. Semoga bisa terus mengedukasi Sobat BSI secara umum ya. Untuk seluruh warga masyarakat tentang teknologi yang sedang berkembang saat ini. Thank you Kak Anissa. Oke, Jangan thank you, lupa. Kak Anissa. Iya. Jangan lupa untuk Sobat BSI kita akan ada narasumber yang ketiga. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Hangout Kampus Online. Dari udah ada Pak Hendra tadi, BA ada Google. dari tim manajemen. Nah terakhir nih bagi generasi yang siap, Siap. apa itu? Apa itu, Kak? Anak-anak organisasi. Wow, Iya. organisasi. Kita akan membahas dunia tentang organisasi. Bagaimana Betul. sih organisasi di kampus itu beroperasi? Bagaimana Betul. sih kehidupan seputar organisasi di lingkungan universitas? Kita bakal kulik tuntas hari ini. Oke, kita kulik tuntas ya. Bagi teman-teman yang mau bertanya, komen aja sebanyak-banyaknya. Sambil tap-tap layar, jangan lupa tap-tap layar, Sebanyak-banyaknya. tap-tap layar, tap-tap Betul. layar, tap-tap layar. Karena untuk Sobat BSI juga jangan lupa untuk isi link yang ada di kolom chat. Betul. Karena akan ada info menarik seputar Beasiswa. beasiswa. Dapatkan beasiswa kuliah di Universitas Bina Sarana Informatika. Tersedia banyak beasiswa. Semoga Sobat BSI menjadi salah satu mahasiswa yang beruntung dapatkan beasiswa kita. Apa deh, langsung saja Kak Cantika, ada siapa Oke, narasumber kita ketiga? langsung panggil aja Kak Rifki Nurdiansyah selaku Ketua HMTI Kampus BSD. Tos dong. Iya, iya. Santai dan gemeteran. Tarik napas. Belum dikeluarkan, tarik napas. Bang, abang nggak tuh? Manggilnya apa nih? Rifki Nur Dian Sah. Kalau Nur kan cahaya ya. Iya Ini betul. Rifki aja. Oh Rifki Rifki. aja. Perkenalan dulu dong Kak, dari kampus mana, jurusan apa? Perkenalkan, nama aku Rifki Nurdiansyah dari kampus UBSI BSD. Aku prodi Teknologi Informasi dan sekarang di semester 4. Semester 4. Iya. Tuh teman-teman yang mau masuk ke TI ketemu sama Kak Rifki. Rifki. Saya tadi baru nyadar ya, pas masuk ke studio ada Mas Rifki datang. Ada salah satu teman saya nggak boleh sebut namanya, tapi biasa dipanggil Sabit, ketawa-ketawa. Saya baru ngeh sekarang pas deket sama Mas Rifki, ternyata rambutnya sama coba model. Kebetulan. Iya makanya, baru ngeh sekarang rambutnya sama. Oh ternyata ini yang bikin ketawa gitu ya. Ya. Teman, Ya, saya teman. harus kayak gitu ya? Iya. Kak Rifki, biasanya kan kalau misal
anak TI kan fokusnya ke coding ya. Tadi sudah Pak Hendro udah spill tuh nanti ada apa namanya database, infrastrukturnya, kemudian nanti jadi jago coding. Suka sama ular nggak? Suka, karena itu bahasa pemrograman yang Wah, gampang. keren Kak. Nggak kejebak pinter ya, Itu pinter ya. langsung paham Karena loh. Python di dunia pemrograman itu, ular di dunia pemrograman itu Python. Oh iya. Kalau ular yang asli? Takut sih, Kak. Oh takut ya, elah cowok. Oi. Bisa nggak Mas? Ini panggilnya Mas nggak apa-apa ya, Mas Rifki atau Bang Rifki ya? Iya. Kenapa sih memilih atau memutuskan untuk masuk ke prodi TI? Karena ada rasa keingin-tahuan tentang dunia teknologi. Oh gitu. Iya. Berarti kakak sebelumnya memang udah pintar di teknologi atau gimana? Belum, malah belum tahu apa-apa. Belum Bahkan tahu apa-apa. basic aja belum ada. Oke. Emang dari SMA atau SMK? SMK ya, Kak? SMK. SMK. Iya. Tapi SMK linear ya? Jurusannya apa? RPL, TKJ? MM. Teknik mesin. Oh, Iya. Oh bisa ya? Maksudnya tadi udah terjawab ya? Kan Iya. kita nanya ke Pak Kaprodi, boleh nggak sih kalau misal tidak linear terus masuk betul. ke... Aku kan akuntansi masuk Ilkom, Oh Kak. iya, Boleh, betul. kayak gitu boleh. Aku dari Jakarta masuk ke BC juga bisa ini. Iya. Sama ya? Sama. Jadi emang dari teknik mesin terus ke TI gitu ya? Emang Iya. udah pengen masuk ke sana itu ya? Awalnya emang karena ingin belajar aja. Ingin belajar. Belajar, betul. Tapi pas sudah masuk TI, kira-kira pusing gak sih belajar tentang coding, tentang ini itu segala macam, pemrograman segala macam? Apa ya udah, kayaknya gue berhasil deh masuk TI gitu. Pusing, pasti pusing Pusing. karena nggak ada punya basic kan. Nah, Ini kayaknya tukang baksonya lemes deh. Kayaknya tukang bakso belum makan bakso nih. Wede, boleh Kak Cantika? Dems, apa sih Kak pentingnya berorganisasi? Oh, pentingnya berorganisasi itu apa katanya? Boleh pinjam bentar? Harusnya kayak gini ya? Itu bacanya harusnya gitu dong. Bingung Dems, bacanya. apa sih Kak pentingnya Itu berorganisasi? ada buntutnya panjang, Iya makanya, Kak. kan kalau misal kita tajwid kan harokatnya 2 itu ya. Iya. Berorganisasi Kak, boleh. Pentingnya Berorganisasi. berorganisasi ya. Ya. Itu sebenarnya balik lagi ke individu masing-masing mau nganggap itu penting atau enggak. Cuma Iya. menurut aku sendiri itu berorganisasi itu penting karena bisa Mendukung ya. melatih kepribadian sendiri. Betul. Dari yang kita nggak bisa public speaking atau malu berbicara dengan orang ramai jadi bisa, dan juga bisa memanajemen waktu belajar. Berarti kakak ke himpunan mahasiswa teknologi. Informasi. Wow, luar biasa ya. HMTI betul ya? Kegiatannya apa aja tuh Kak? Kalau HMTI sendiri kegiatannya yang wajib tuh ada 3. Ada semot, terus ada LDK sama Mubes, dan satu lagi sama raker. Raker, oke. Ya, raker itu rapat kerja. LDK itu kayak kita melatih kepemimpinan dasar. Ini nggak sih Kak kayak disiram-siram gitu? Enggak, kalau itu Disiram-siram. Soalnya dulu aku gitu. Oke Kak, gitu. SMK-nya. LDK gitu ya? OSIS Disiram, gitu? Terus dijorogin. Oh jorogin. Kayaknya enggak deh. Sekarang lebih ke pure untuk ini ya, lebih ke pure untuk skill soft skill tentang kepemimpinan gitu ya. Pembekalan ya LDK itu ya. Iya, pembekalan harusnya gitu ya. Nah, kan Kak Rifki HMTI itu ya. Iya. Emang dari awal maksudnya SMK itu dulu aktif organisasi juga atau enggak? Enggak, malah aku sendiri aktifnya di organisasi itu pas kuliah. Oh, pas Udah di kuliah. BSI ya? Pas di kuliah BSI. Ada kayak himpunan mahasiswa, masuk lah, Enggak. sesuai gitu. Enggak sih, sebenarnya di BSI sendiri Apa belum itu? ada HMTI. Boleh Kak. Waduh, ini lagi harus baca kayak gitu. Susah. Gampang Coba kok, Kak ini Cantika. gampang. Oh. Apa susahnya jadi ketua kata Farel? Ketua? Susahnya Gimana? jadi ketua ya? Susahnya jadi ketua tuh kayak kita harus ngatur anak-anaknya. Oh, by the way, maaf ketawa. Soalnya Pak Ketua ini ada anak buahnya ikut. Iya. Lebih ke ngatur anak-anaknya sama jadi banyak pendapat-pendapat juga dari anak tersebut kan. Tapi kalau kayak gitu ada yang iri-irian gak sih Kak? Kayak apa sih itu ketua? Ngapain sih kayak gitu? Kalau itu di HMTI cabang BSD sendiri untungnya nggak ada. Nggak ada ya, Karena alhamdulillah kita ya. saling support aja. Saling support ya. Iyalah, nggak boleh Langsung kayak gitu. pakai HT, lapor ketua, anggota mau lapor ketua gitu kan Ya, langsung betul. ya. Nah itu. Terus Kak Rifki, kan kalau misal anak TI itu identik banget dengan
kita coding gitu kan. Iya. Karena saya juga basicnya anak TI itu kan, teknik informatika juga. Iya. Saya coding Python iya. Python ngoding, bikin website, database gitu kan. Tapi bukannya infrastruktur beda itu ya. Oh iya. Maksudnya kayak gini, kalau teman-teman kan pasti pengen banget tuh ya. Kan kalau misal orang jiwanya bukan organisasi itu nggak akan pengen masuk organisasi. Introvert ya misal contoh. Iya, betul. Menghadapi introvert gimana caranya? Belajar. Oh, belajar. Awalnya saya juga sama, aku juga tuh introvert. Apalagi kalau ngomong tuh suka belibet. Dari situ, dari organisasi aku belajar ngambil kepribadian orang yang ada di organisasi. Ya, kita menilai ya, Iya. gitu kan kepribadian masing-masing orang gimana. Terus juga kita belajar dari masing-masing anak buah kita, bukan anak buah sih, bahasanya teman-teman Tim ya, kita tim ya, gimana tim gitu. Jadi biar kita melatih ini ya teamwork juga tuh ya. Iya. Tapi bisa, maksudnya kayak gini. Kan Kak Rifki berangkat, iya boleh. Saya bacakan deh, boleh. Dari @Jeff Vander Sandwich. Wah, namanya pusing banget sih, Kak. Sahadulich. Aduh, Ada nggak mindset anak mesin yang kepake banget. Oh, enggak. Ada nggak mindset anak mesin yang kepake BGT BGT. pas belajar IT? Bete BGT banget. banget. GR. Sebenarnya nggak banyak sih, beberapa doang, karena dari mesin sendiri ke teknologi informasi itu berbeda. Jauh lah nyebrangnya. Tapi bukannya mesin tuh katanya ada yang ini juga ya, Kak, ada yang berhubungan dengan komputer. Ada juga Nggak sih? Bisa nyavis motor berarti? bisa. Wih, Betul bisa. keren. Ganti oli bisa nggak? Wah, bisa kalau ganti Ngomongnya oli. di belakang aja. Oh, belakang lah ya. Tapi kan jadi, tadi kan kita sempat ngobrol dengan Pak Kaprodi bahwa itu double skill Ya, jadinya. betul. Jadi kalau misal Mas Hendra, jadi kebalik nih, Mas Rifki itu misal contoh di jalan, misal contoh motornya mati, itu kan bisa memperbaiki sendiri, misal Iya, contoh. betul. Terus motornya mati, nanti motornya di coding biar jalan sendiri. bisa kayak gitu. Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Kalau coding mungkin Ada nggak sih yang cuman dia motor-motor? ngeriset aja paling. Riset bisa betul. ya? Riset aja. Mesin itu ya. Jadi mesin kan sekarang teknologinya udah seperti Iya, itu. makanya. Terus Kak ngomong-ngomong nih, Kak, kan tadi udah ngomongin soal apa namanya organisasi. Katanya Kakak juga anak jalur beasiswa undangan gitu ya, kayak. Oh, dapat beasiswa juga ya? Nah, itu gimana Iya. awal mulanya, Kak? Ceritain dong. Awal mulanya tuh aku Nggak ada ting-tingnya? Nah, gitu dong. Angga, lah saya sendiri dong. Kak Rifki, lucu bingit. Kenapa harus pakai tanda tanya gitu sih, Kak? Ya biar kita harus baca sesuai dengan ini, dengan tulisannya. Lucu bingit dong Iya. jadinya. Oh, lucu bingit gitu ya. Iya, Tapi kan dia tanda tanya. Tanda tanya, bertanya dong. Nanya, kenapa Kak Rifki bisa lucu? Oh, nggak tahu, udah boleh Kak Rifki. Iya, kalau anak IT tuh kayak gitu biasanya. Dominan introvert biasanya ya, suka malu-malu itu Tapi kan. kok Rifki enggak? Ini kan. Saya belajar dari Rifki tadi. Aku kok enggak? Boleh Kak Rifki lanjut lagi. tadi pertanyaannya apa? Iya, bingung kan? Awal mulanya bisa menerima keterima beasiswa BJU. jalur BJU betul. Masuk ke beasiswa ya. BJU yang aku terima tuh jalur undangan. Kebetulan. Oh iya, sorry Berarti dari sekolah mana tadi? sekolah atau dari kampus? Dari kampus yang ngundang Undang? ke sekolah-sekolah. SMK apa itu? SMK Negeri 1 Tangerang Selatan. SMK Negeri Westan. 1 Tangerang Selatan. Buat sobat Besi yang dari SMK Negeri 1 Tangerang Selatan boleh tap-tap layar atau kalau pengen beasiswa seperti Abang Jagung atau Abang Komandan 1 ini, Kak Rifki boleh langsung klik aja link yang ada di kolom chat ya, karena akan ada informasi seputar beasiswa itu ya. Betul. Jadi dulu dari kampus ya, dari kampus memberikan kesempatan bagi siswa terpilih gitu ya. Kemudian Kak Rifki dapat informasinya itu dari siapa di sekolah itu? Dari guru-guru yang menginformasikannya. Jadi kita tuh dapat jalur beasiswa undangan ini. Syaratnya tuh cuma kita harus ngasih semester ini apa namanya? Raport semester 5. Oh, Semester. dari Iya. raport semester 1 sampai 5. Enggak, semester 5-nya aja. Oh, pas itu ya, Iya, pas itu. semester 5 berarti kelas 12 semester 1 ya? Iya. Iya kan, 12 berarti kan semester nggak mungkin kelas. Mungkin kelas 11 semester 3 kan. Iya betul nih, pinter. Lucu banget sih Kak Rifki. Iya, betul. Itu ya, jadi syaratnya cuma nilai ya, nilai. Nilai. Kemudian ada lagi syarat yang lain pas waktu itu? Nggak ada sih, cuma nilai aja, cuma ngumpulin nilai raport semester 5 doang. Ada berapa siswa dari SMK 1 Tangsel tadi? Kalau kita diambil tuh
yang masuk 10 besar. 10 besar. Oh, yang 10 besar. Berarti emang terpilih ya, maksudnya bukan terpilih. nggak semua orang ya. Tapi nggak hanya cuman yang juara 1 sampai 10 Kak. Iya. Beasiswa di BSI itu ada beasiswa prestasi. Oh ada, Ada betul. juga beasiswa yang hafiz. Oke. Ada beasiswa talent. Oh banyak. Banyak Ada lagi? Kak. Banyak deh pokoknya. Prestasi, kemudian talent banyak sekali, termasuk ini salah satu penerima beasiswa di Jalur BSI itu ya. undangan, betul. Nah, langsung otomatis masuk atau ada seleksinya atau interview dulu nih Kak? Rifki. Langsung masuk, maksudnya tinggal ngikut ujian saringan aja. Ada interview juga waktu itu? Enggak. Ujiannya Langsung nggak ya? susah ya tapi? Enggak susah. Formalitas susah. doang. Oh, tapi kan nanti Kak Rifki tetap ini ya, tetap apa namanya ketika menjadi mahasiswa beasiswa harus nilainya harus stabil dong. Iya, harus menjaga stabil. IPK ya. Iya, karena ngejaga beasiswanya juga. Yang penting mah kalau di BSI Iya boleh, ini dia. Saya capek bacanya, kamu aja lah Cantika. Sabto_YS. Apa yang paling beker? Nggak boleh, harus baca harus gitu. Tuh, ada tangga nadanya tuh. Coba deh. Kak ini kan bukan bahasa Arab. Oke, saya baca ya. Apa yang paling berkesan menjadi ketua HIMT? Himti. Ya kan bener tulisannya kayak gitu. Apa yang paling berkesan menjadi ketua Himti? Paling berkesan ya, paling terlaksananya suatu proker yang dimana tuh ada masalah-masalah di dalamnya kan, kayak setelah nyelesain proker itu kita paling berkesan. Iya, Karena kita ngeliat problem solving juga. Kayak alhamdulillah nih akhirnya kelar juga berhasil gitu ya. Berhasil. Ini kakak berarti koordinator itu dari udah berapa semester dari semester ini atau? Kebetulan aku udah periode Kak, berarti udah hampir dari semester 1 sampai sekarang. Oh wow, luar Apa sih biasa. program kerja yang paling pengen Kak Rifki realisasikan? Program kerja ya. Atau project apa yang pengen kakak realisasikan bersama Himti ini? Untuk waktu dekat atau ke depan? Boleh yang waktu dekat dulu. Waktu dekat kita ada HMT Goes to School sama seminar. Goes to School? Goes to Iya. School. Jadi kita Jadi ke ngapain tuh? Kegiatannya ngapain nanti? kita ke sekolah-sekolah memperkenalkan dampak positif dan negatif tentang teknologi. Wow. Oh, Boleh ikut nggak sih? jadi hampir sama kayak ini tadi Anissa ya. Cuma bedanya Anissa itu brand ambassador-nya Google, Iya. ini brand ambassador dari HMTI. HMTI. Oke. Ada pertanyaan 8. Oh, bukan ya. Oke, siap. Hostnya senyum. Oh ya Kak, aku mau nanya, katanya kakak juga editing, bener nggak? Iya, aku juga kebetulan magang di BSD Hits. Itu Pak Mahmud yang megang. Wow. Apa itu? Kepala Oh, BSD Hits. Basic Hits. Untuk job desk-nya ngapain aja tuh, Kak? Kita ngediting video-video yang viral. Oh gitu. Berarti, Contohnya berita. oh berita-berita gitu kakak ini? Jago edit dong. Ya, Jago, Kak, katanya, Kak. masih belajar. Tuh kan, tadi kan udah sempet spill di awal, anak T itu bisa apa aja. Iya, Contohnya ini, Banyak. ngedit bisa. betul. Jadi koordinator organisasi bisa. Betul. Biasanya kalau misal pas kuliah jadi koordinator organisasi nanti bisa lah jadi ketua RT gitu ya. Paling RW. Oh, RW. Minta yang lebih tinggi gitu ya. Itu Kalau kan. ketua partai boleh nggak kak? Nggak boleh. Nggak minat saya. Oh enggak. Gitu ya. Berat, Jadi berat. bisa termasuk servis motor tadi Betul. bisa. Editing video tadi juga bisa. Serba Betul. bisa. Jadi anak lucu juga. Berarti bisa. anak T itu harus kreatif ya kak? Iya nggak sih, bener nggak sih? Harus kalau anak T itu harus kreatif. Ya kan? Sama ada rasa kemauan. Ada rasa kemauan, harus kreatif, pokoknya harus serba bisa juga ya kan? Tapi nih kak, menurut kakak matkul apa yang paling susah? Matkul yang paling susah tuh yang berbasis Apa? project. Project? Iya. Karena Bukannya kan project seru gitu? kalau di TI sendiri tuh jadi tantangan. Oh gitu. Apa tantangan? Karena kan aku juga baru gitu, belum ada basic-basicnya. Jadi harus dimengerti lagi, harus dipelajari lebih dalam lagi. Oh. Tapi menurut kakak kalau seperti itu masih bisa belajar lagi kan? Masih. Berarti kalau misalkan sulit ya masih bisa nanya ke dosen. Atau kalau di BSI itu kita udah full AI kan ya? Iya bisa. Bisa pakai AI kan? Bisa pakai AI. Tuh bisa pakai AI kan? Oke gitu ya. Iya. Tapi kan tetap jadi dia sebagai support doang kan, bukan yang utama Jadi itu kan. peran aja. Nih Kak Rifki, kan pasti di luar banyak banget yang pengen masuk ke organisasi. Betul. Gimana sih
tips and trick paling utama untuk memanajemen sebuah tim atau teamwork gitu. Biar nggak dikiranya, wah lu bos lu gitu caranya. Gimana caranya? Caranya Pendekatannya gitu. pendekatannya paling kalau aku ngajak ngumpul anak-anak terus perkenalan nama, sama aku tuh ngecairin suasananya supaya nggak Disiram. tegang. Karena kan Disiramkan cair. iya, Oh enggak dong. kan tadi Jokes berbahasa. orang tua. Terus? Soalnya kan untuk organisasi sendiri kan takutnya ada perbedaan kayak yang maba sama yang cutting kan pasti ada rasa canggung. Iya betul. Nah paling aku fokusnya di situ aja sih, ngecairin suasananya. Berarti dengan cara kakak ngajakin teman-teman untuk berkumpul, terus kayak gitu, ngobrol. ngobrol satu sama lain, kayak gitu-gitu ya. Lebih deg-degan presentasi di kelas atau ngomong di depan organisasi? Lebih deg-degan presentasi di kelas. Tuh kan? Karena ada dosen. Iya karena dosen. Tuh kadang aneh gitu ya. Ya kalau organisasi kan sesama mahasiswa jadinya. Oh jadi kayak ya udah kan cuma teman doang gitu ya. Oke deh, boleh. Iya. Pesan terakhir ya untuk Kak Rifki, pesan untuk Sobat Besi yang ingin masuk atau join ke HMTI deh. Pesannya Iya. Iya. Apa yang perlu disiapkan gitu? Iya apa yang perlu disiapkan. paling pesannya sih harus punya rasa ingin belajar, terus ingin mendengarkan, sama jangan malu buat bersuara aja sih. Wih, jangan malu bersuara. Kirain jangan malu, kemudian tetaplah lucu seperti Rifki gitu kan. Tadi katanya lucu banget gitu ya. Itu jadi quotes tuh kak. Iya, nanti boleh. Quotes by Rifki. HMTI. HIMTI ya betul ya? HMTI. Oh, HMTI. HMTI. Oke deh, terima kasih Kak Rifki, sangat seru. Ternyata anak organisasi pun tetap punya kesempatan untuk mendapatkan beasiswa kan. Betul. Beasiswa itu bisa dapat dari mana saja, termasuk tadi contohnya adalah dari Jalur undangan. dari sekolah Tangerang Selatan tadi ya. Kemudian di sekolah di kampus aktif organisasi, tadi juga magang ya atau magang juga. Banyak insight menarik kita hari ini. Pertama dari Bapak Kaprodi, bahwa kita walaupun bukan dari orang IT basicnya, tetap bisa masuk ke prodi teknologi informasi. Teknologi informasi. Anissa tadi apa? Jadi Brand brand ambassador. Karena basicnya ternyata dari pesantren, ternyata jago Arab dan juga Inggris. Nanti kayaknya pulang bakal belajar ngaji deh sama Kanisa. Tadi soalnya ada kenapa itu kan Boleh. itu kan ada itu ya. Terus Kak Rifki juga organisasi. Terima kasih Kak Rifki atas waktunya. Ya, sama-sama. Semoga next nanti kita punya project bareng gitu ya. Betul. Saya pengen ikut yang ke sekolah tadi, kayaknya aku seru juga itu ya. pengen. Nanti calling-callingnya. Boleh ikut nggak? Boleh. Iya, kan kita rambutnya udah sama gitu ya. Terima kasih atas waktunya. Untuk Sobat Besi juga terima kasih untuk yang sudah join. Jangan lupa untuk langsung daftar di kuliah Besi aja, khusus untuk yang daftar hari ini di 5 program studi. Ada MTI, MM, DKV, Hukum Bisnis dan Pariwisata, berkesempatan mendapatkan Varsity. betul, dan juga nanti hanya 5 orang pemenang akan mendapatkan voucher dari Cyberstore 5 orang ya, Kak Cantika betul. ya. Senilai 250. Betul, sampai jumpa lagi di hangout berikutnya. Jangan lupa klik link yang ada di chat di ini, Di karena kolom chat. akan ada informasi menarik Seputar tentang beasiswa. beasiswa gitu Betul. ya. Terima kasih atas waktunya, kita pamit. Saya Kukuh Panggalih pamit. Kak Cantika. Saya Cantika Zahra, pamit undur diri. Terima kasih, Sobat BSI. Terima kasih. Tas dulu. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.